Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan polisi bakal tindak pemilik atau pemimpin perusahaan non-esensial yang masih mempekerjakan pegawai di kantor saat PPKM darurat. Hari ini pun sama, evaluasi di semua titik masih banyak masyarakat yang belum mau sadar. Belum mau ingat bahwa memang bahaya kan nih COVID ini. Sekali lagi, ya, saya sampaikan di sini, tolong, kalau memang sudah non esensial tidak boleh atau ditutup, cukup dengan kerja di rumah saja, cukup kerja di rumah. Kami temukan juga di lapangan tadi, masih ada beberapa perusahaan-perusahaan, warga-warga itu mengaku masih disuruh kerja oleh perusahaan-perusahaannya, yang tahu itu non esensial. Ya, segera laporkan ke Satgas. Apabila masih menemukan non esensial yang dipaksa oleh pemiliknya atau pimpinannya untuk kerja. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini titik penyekatan di Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV, Diana Valencia di tol dalam kota Jakarta. Selanjutnya ada Putri Oktaviani yang berada di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Yang pertama saya akan ke Diana terlebih dahulu. Diana, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi tol dalam kota saat ini? Karena tadi pagi macet parah 5 km, Diana. Ya Ibrahim, benar sekali bahwa memang kondisi terkini memasuki pukul 4 sore lebih 6 menit di ruas tol dalam kota ini kondisinya jauh berbeda dengan pagi tadi. Karena kalau pagi tadi kita pantau bersama ada kemacetan lebih dari 3 km dan kalau untuk saat ini kondisinya ramai lancar, tidak ada kepadatan ataupun antrean kendaraan yang terjadi. Secara garis besar ada dua alasan kenapa tadi pagi sampai dengan siang hari sekitar pukul 10 sampai dengan 12 siang tadi masih ada antrean panjang kendaraan di ruas tol dalam kota. Yang pertama ini karena ada sejumlah pekerja sektor esensial dan juga kritikal yang masih belum membekali diri dengan dokumen penunjang yang lengkap. Seperti misalnya ia menyebutkan meminta izin lintas kepada pihak petugas, tetapi tidak mampu menunjukkan surat tugas ataupun kartu tanda pekerja ataupun STRP kepada petugas, sehingga memang hal ini yang cukup memakan waktu. Dan yang kedua, alasan ini dikarenakan masih cukup banyak mereka yang tidak termasuk pekerja sektor esensial dan juga kritikal yang masih harus bekerja work from office ataupun di kantor mereka, sehingga ini ada proses negosiasi ataupun tawar-menawar kepada pihak petugas di sini. Karena memang kalau di tempat saya melaporkan, yakni di akses keluar tol Selipi, Palmerah, Tanah Abang ini, pada pagi hari tadi ini masih ada pemilahan ataupun pemeriksaan kendaraan. Sehingga kendaraan satu persatu ditanyai alasannya untuk melintas, sehingga hal inilah yang memakan waktu lama dan terciptalah antrean panjang kendaraan lebih dari 3 km. Tetapi sejak pukul 10 pagi tadi karena adanya antrean panjang kendaraan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya memutuskan yang tadinya di titik saya melaporkan ini ada pemilahan kendaraan, kini aksesnya ditutup total. Karena kalau Anda lihat di belakang saya ini ada kendaraan taktis milik kepolisian yang diparkir di sini untuk menandai ataupun menunjukkan kepada masyarakat bahwa akses keluar tol Selipi, Palmerah, Tanah Abang ini ditutup secara total. Nah, perlu diketahui Ibrahim dan juga saudara, di masa PPKM darurat ini memang ada pembatasan akses keluar masuk tol. Bagi kendaraan yang melintas dari arah Selipi menuju Cawang, akses keluar Senayan, Semanggi, dan Tebet itu ditutup total. Hanya menyisakan akses keluar Selipi dan juga Cawang. Nah, akses keluar Selipi dan juga Cawang ini pun sifatnya ada pemeriksaan. Jadi tidak semuanya kendaraan diperbolehkan melintas, yakni mereka yang memang memiliki izin khusus seperti misalnya pekerja sektor esensial, kritikal, ataupun masyarakat umum yang memiliki urgensi khusus seperti misalnya kesehatan, melayat, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagi kendaraan yang melintas di arah Cawang ke Tomang, ini akses keluar Semanggi dan Kuningan ini ditutup total dan menyisakan akses keluar Selipi dan juga Tebet. Nah, bagi kendaraan untuk saat ini hanya bisa keluar ke akses keluar Selipi Jaya karena akses Selipi, Palmerah, Tanah Abang ditutup total karena adanya antrean panjang kendaraan tadi. Benar sekali Ibrahim dan juga saudara, tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa masih cukup banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan di luar sektor esensial juga kritikal yang masih membandel dan juga ngeyel begitu. Di hari ketiga penerapan PPKM darurat ini masih menerapkan WFO. Padahal kalau kita berkaca pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021, semua yang di luar sektor esensial dan kritikal ini harus menerapkan WFH 100%. Sehingga masyarakat juga diharapkan bisa aktif untuk melaporkan hal-hal seperti ini melalui aplikasi Jaki dengan fitur Jak Lapor sehingga bisa menindak
sehingga di masa PPKM darurat ini semuanya bisa sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga arahan Presiden Joko Widodo. Ibrahim. Baik, Diana melaporkan dari tol dalam kota. Selanjutnya kita akan ke Putri Oktaviani. Putri, tampak di belakang Anda penyekatan terjadi di sana. Apa saja yang diperiksa oleh petugas di jalur inspeksi Kalimalang saat ini, Putri? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Saat ini untuk penyekatan dan juga pemeriksaan bagi kendaraan yang menuju ke wilayah Jakarta ini terus dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan. Penyekatan ini dilakukan dengan memasang water barrier begitu, kemudian juga disiagakan kendaraan taktis berupa ada Panser dan juga kalau di seberang kami di lokasi saat ini ada kendaraan Barakuda begitu. Dan selama masa pemberlakuan atau PPKM darurat 3 sampai 20 Juli 2021 ini memang ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi untuk bisa masyarakat melintasi wilayah penyekatan. Salah satunya adalah dengan menyertakan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Nah, ini untuk menyaring masyarakat hanya yang berkepentingan saja yang bisa memasuki wilayah Jakarta atau mereka yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal dan juga individu yang dikecualikan misalnya dalam keperluan sakit atau meninggal dunia, kemudian ibu hamil maupun juga pendamping ibu hamil. Esensial apa saja? Ini misalnya adalah di sektor keuangan, perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan COVID-19, dan industri orientasi ekspor. Sementara untuk kritikal adalah di sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik, konstruksi, petrokimia, objek vital nasional, dan lain-lain. Ada 13 sektor yang masuk dalam sektor kritikal. Untuk memiliki STRP ini memang sangat dibutuhkan, Ibrahim, mengingat ini diberlakukan dari tanggal 5 sampai 20 Juli 2021. Sebetulnya untuk registrasi cukup mudah, Ibrahim, jadi hanya diperlukan kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian surat tugas dari perusahaan, sertifikat vaksin, kemudian juga foto 4x6 berwarna. Sementara untuk individu yang dikecualikan dibutuhkan file-file tersebut, namun kecuali adalah tentunya surat tugas dari perusahaan, kemudian diunggah ke jakevo.jakarta.go.id. Nantinya STRP ini akan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu atau DPMP-TSP dalam bentuk barcode. Nah, barcode inilah yang harus ditunjukkan ke petugas gabungan yang berada di lokasi penyekatan, sehingga itu sebagai bukti bahwa mereka bekerja di sektor esensial dan juga kritikal. Yang disoroti, Ibrahim dan juga saudara, tadi sempat dipantau juga oleh Kapolda dan juga Pangdam Jaya bahwa masih banyak masyarakat yang beraktivitas di masa PPKM darurat. Ini tentu nantinya akan dilihat lagi apakah masih ada perusahaan-perusahaan yang memberlakukan WFO begitu di saat seharusnya hanya sektor kritikal dan esensial saja yang diperbolehkan untuk beraktivitas di kantor, tetapi dengan pembatasan. Ibrahim. Baik, terima kasih Putri Oktaviani melaporkan dari kawasan jalur inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur. Sebelumnya Diana Valencia di tol dalam kota Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.